Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Alfirahmah, SPD, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah bersama diferensial dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai persamaan diferensial linier tingkat 1. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Yang pertama Norlin Juriatmi, yang kedua Erika Yulistia, yang ketiga dari Salama, dan yang keempat Sylvia Eka Muspitasari, dan yang terakhir Muhammad Fajar Rizky. Untuk selanjutnya langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Erika Yulistia, yaitu tentang persamaan diferensial linier tingkat 1. Baik, di sini saya akan membahas mengenai PD linear tingkat 1. Apa yang dimaksud dengan PD linear tingkat 1? PD linear tingkat 1 merupakan suatu persamaan diferensial linier yang memiliki bentuk umum dy per dx ditambah y dikali bx sama dengan gx, di mana ruas kiri adalah linear dalam y dan turunannya. Ruas kiri yaitu terdiri dari dua suku. Ruas kiri di sini terdiri dari dua suku, yaitu y, dan turunan dari y yaitu dy per dx, di mana y dan dy per dx memiliki pangkat yang sama, yaitu pangkat 1. Selanjutnya, dari ruas kanan dapat diketahui apabila Qx sama dengan 0, maka PD tersebut dikatakan PD linear homogen. Sedangkan apabila Qx tidak sama dengan 0, maka PD tersebut dikatakan PD linear tidak homogen. Selanjutnya, dalam PD linear tingkat 1, kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu solusi PD linear homogen tingkat 1, dan yang kedua yaitu PD berbentuk y dikali fungsi x, y dx ditambah x dikali fungsi g x, y dy sama dengan 0. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu solusi persamaan diferensial linear homogen tingkat 1. Dalam mencari solusi PD linear homogen tingkat 1, kita dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode Bernoulli, yang kedua yaitu metode faktor integral, dan yang ketiga yaitu metode Lagrange. Langsung saja kita menuju metode yang pertama. Metode yang pertama yaitu metode Bernoulli. Apa sih yang dimaksud dengan metode Bernoulli? Metode Bernoulli adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial linear homogen tingkat 1 dengan cara menentukan atau mencari faktor integrasinya terlebih dahulu. Langsung saja kita ambil persamaan dari bentuk PD linear tingkat 1, yaitu dy per dx ditambah y dikali bx sama dengan gx. Tentukan solusi umum dari persamaan di atas. Langsung saja kita ke penyelesaian. Yang pertama yaitu kita substitusikan nilai y sama dengan u dikali v, di mana turunan dari y yaitu dy per dx sama dengan turunan dari u yaitu u dikali dv per dx ditambah turunan dari v yaitu v dikali du per dx. Kita substitusikan nilai ini ke persamaan dy per dx ditambah y dikali bx sama dengan gx, menjadi u dikali dv per dx ditambah v dikali du per dx ditambah u dikali v dikali bx sama dengan gx.
karena nilai U dikali dV per dx dan U dikali V dikali px memiliki koefisien yang sama, maksudnya variabel yang sama, maka bisa didistribusikan. Nilai U kita keluarkan menjadi U dikali dV per dx ditambah V dikali px ditambah V dikali du per dx sama dengan Gx. Kita ambil nilai V sedemikian hingga koefisien dari U sama dengan 0. Maka 0 dikali U ditambah V dikali du per dx sama dengan Gx menjadi V dikali du per dx sama dengan Gx. Persamaan ini kita sebut persamaan 3.2. Dimisalkan persamaan 3.2. Selanjutnya koefisien dari U sama dengan 0. dV per dx ditambah V dikali px sama dengan 0. Sehingga kedua ruas kita kurangi V dikali px. dV per dx ditambah V dikali px dikurangi V dikali px sama dengan 0 dikurangi V dikali px. Sehingga nilai ini kita coret, kita hilangkan karena nilainya menjadi 0, sehingga dV per dx sama dengan negatif V dikali px. Kemudian untuk menghilangkan negatif V, kita kalikan kedua ruas dengan 1 per V menjadi dV per dx dikali 1 per V sama dengan negatif V dikali px dikali 1 per V, sehingga menjadi dV per V dx sama dengan negatif px. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan dx. dV per V dx dikali dx sama dengan negatif px dikali dx, sehingga dV per V sama dengan negatif px dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas menjadi integral dV per V sama dengan integral negatif px dx. Integral dari 1 per V dV yaitu ln V sama dengan integral negatif px dx. V sama dengan E pangkat negatif px dx. Jadi harga V disebut dengan faktor integrasi. Selanjutnya kita substitusikan harga V ke persamaan 3.2 menjadi V dikali du per dx sama dengan Gx. V dikali du per dx dikali 1 per V sama dengan Gx dikali 1 per V. Kita coret nilai V-nya menjadi du per dx sama dengan Gx per V. Karena ini bentuknya pembagian, kita ubah ke perkalian menjadi du per dx sama dengan Gx dikali V pangkat negatif 1. Kita substitusikan dari ke V yang sudah kita temukan tadi ke persamaan du per dx sama dengan Gx dikali V pangkat negatif 1 menjadi du per dx sama dengan Gx dikali E pangkat px dx. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan dx menjadi du sama dengan Gx dikali E pangkat px dx dikali dx. Kemudian kita integralkan du, integral du sama dengan integral Gx dikali E pangkat px dx dikali dx, sehingga turunan dari du yaitu u sama dengan integral Gx kali E pangkat integral px dx plus c. Maka kita substitusikan nilai u dan v
yang sudah kita ketemukan kebersamaan Y sama dengan U dikali V, sehingga hasilnya Y sama dengan integral Qx dikali E pangkat integral Px dx dikali dx plus Y dikali E pangkat integral negatif Px dx. Dengan demikian, solusi umum dari persamaan diferensial linier tingkat 1 adalah Y sama dengan integral Qx dikali E pangkat integral Px dx dikali dx plus Y dikali E pangkat integral negatif Px dx. Langsung saja kita ke contoh soal. Carilah solusi dari PD linier tingkat 1. dy per dx ditambah 2xy sama dengan x. Dari soal di atas kita dapatkan penyelesaiannya, yaitu diketahui nilai px sama dengan 2x dan nilai qx sama dengan x, sehingga integral dari Px dx sama dengan integral 2x dx sama dengan x kuadrat. Faktor integrasi dari V sama dengan E pangkat negatif Px dx sama dengan E pangkat negatif x kuadrat. Solusi umumnya yaitu Y sama dengan integral Qx dikali E pangkat integral Px dx kali dx ditambah C dikali E pangkat integral negatif Px dx. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi, yaitu Y sama dengan Qx-nya yaitu X dikali E pangkat X kuadrat dikali dx ditambah C. Kenapa ini nilainya positif? Karena negatif sama negatif hasilnya positif, dikali E pangkat negatif X kuadrat, sehingga Y sama dengan integral dari X kali E pangkat X kuadrat dx ditambah C, yaitu setengah dikali E pangkat X kuadrat ditambah C dikali E pangkat negatif X kuadrat. Y sama dengan setengah dikali E, kita distribusikan setengah E pangkat X kuadrat dikali dengan E pangkat negatif X kuadrat menjadi setengah kali E pangkat 0 ditambah C dikali E pangkat negatif X kuadrat, sehingga Y sama dengan setengah dikali E pangkat 0 hasilnya 1 ditambah C E pangkat negatif X kuadrat, sehingga hasilnya Y sama dengan setengah ditambah C E pangkat negatif X kuadrat. Jadi solusi umum dari PD linier tingkat 1 adalah Y sama dengan setengah ditambah C E pangkat negatif X kuadrat. Selanjutnya, metode faktor integral. dy per dx ditambah y px sama dengan qx. dy per dx ditambah y px dikurangi qx sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dikali dengan dx sehingga hasilnya y px dikurangi qx dx ditambah dy sama dengan 0. Sehingga diperoleh mx, y sama dengan pxy dikurangi qx dan nx, y sama dengan 1. Maka mx, y sama dengan pxy dikurangi qx. du mx, y per duy sama dengan du pxy dikurangi qx per
DUY sama dengan PX. Dan DUN X, Y per DUX sama dengan DU1 per DUX sama dengan 0. Jadi persamaan diferensial linear orde 1 bukan merupakan persamaan diferensial eksak, karena pada persamaan terakhir hanya memuat variabel X saja, maka dapat diasumsikan mempunyai faktor integral yang hanya tergantung X saja. Misalkan mu X, maka diperoleh mu X PXY dikurangi QX DX ditambah mu X DY sama dengan 0. Persamaan tersebut merupakan bentuk dari persamaan diferensial eksak. Maka du mu m per duy sama dengan du mu n per dux. Du mu x pxy dikurangi qx per duy sama dengan du mu x per dux. Dux px sama dengan du mu x per dux. Px dx sama dengan du mu x per mu x. Selanjutnya integral px dx sama dengan integral du mu x per mu x. Integral px dx sama dengan ln mu x. Maka E pangkat integral px dx sama dengan mu x. Jadi mu x merupakan faktor integral dari persamaan diferensial linear orde 1. Sehingga mu x pxy dikurangi qx dx ditambah mu x dy sama dengan 0. Selanjutnya disubstitusikan mu x sama dengan E pangkat integral px dx. E pangkat integral px dx pxy dikurangi qx dx ditambah E pangkat integral px dx dy sama dengan 0. E pangkat integral px dx dikali pxy dx dikurangi E pangkat integral px dx dikali qx dx ditambah E pangkat integral px dx dy sama dengan 0. dy pangkat E pangkat integral px dx dikurangi E pangkat integral E pangkat px dx dikali qx dx sama dengan 0. Maka y mu x dikurangi integral mu x qx dx sama dengan 0. Y mu x sama dengan integral mu x qx dx. Jadi y sama dengan integral mu x qx dx per mu x. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teorema persamaan diferensial linear orde 1 memiliki bentuk dy per dx ditambah y px sama dengan qx. Kemudian mempunyai faktor integral mu x sama dengan E pangkat integral px dx dan mempunyai penyelesaian umum persamaan diferensial, yaitu y sama dengan integral mu x qx dx per mu x. Lanjut, metode Lagrange. Metode Lagrange untuk menyelesaikan PD linear tingkat 1 dilakukan dengan cara merubah konstanta integrasi terlebih dahulu. Dalam hal ini menandakan qx terlebih dahulu atau qx dianggap sama dengan 0. Jadi PD linear yaitu dy per dx plus y px sama dengan 0. Mencari dahulu persamaan dari dy per dx plus y px sama dengan 0, yaitu
mengurangi kedua ruas YPX menjadi dy per dx sama dengan min YPX. dy per dx sama ditambah YPX sama dengan 0 lalu dibagi Y dan dikalikan dengan dx, maka menjadi dy per Y sama dengan min PX dx. Lalu kedua ruas diintegralkan, integral dy per Y sama dengan integral P min PX dx. Lalu ln Y sama dengan min integral PX dx ditambah ln C. Ln Y sama dengan ln E pangkat min integral PX dx plus ln C. Ln Y sama dengan ln mengkalikan E pangkat min integral PX dx kali C. Y sama dengan CE pangkat min integral PX dx. Menjadi persamaan yang kedua. Persamaan 1 merupakan konstanta penyelesaian umum dari persamaan 2. Maka ambillah C sama dengan CX, maka Y sama dengan CXE pangkat min integral PX dx. Maka persamaan C sama dengan CX ini dikalikan atau dimasukkan ke persamaan yang kedua, di mana C sama dengan X adalah suatu fungsi dari X yang dipilih sedemikian hingga persamaan ini. Jika persamaan tersebut ditarik logaritmanya, maka Y sama dengan CXE pangkat min integral PX dx. Ln Y sama dengan ln kurang E pangkat min integral PX dx dikali CX. Ln Y sama dengan ln E pangkat min integral PX dx ditambah ln CX. Lalu ln Y sama dengan negatif integral PX dx ln ditambah ln CX. Ln Y sama dengan ln CX min integral PX dx. Lalu keduanya diintegralkan menjadi integral 1 per Y dy sama dengan integral 1 per CX dc min integral PX dx. 1 per Y dy sama dengan 1 per CX dc min PX dx. 1 per Y dy per dx sama dengan 1 per CX dc per dx min PX. dy per dx sama dengan Y per CX dc per dx min YPX. dy per dx ditambah YPX sama dengan Y per CX dc per dx. Mensubstitusikan Y ke persamaan dy per dx plus YPX sama dengan Y per CX dc per dx. dy per dx ditambah YPX sama dengan CXE pangkat min integral PX dx per CX dc per dx. dy per dx ditambah YPX sama dengan E pangkat min integral PX dx dc per dx. Dari persamaan 1 diperoleh dy per dx ditambah YPX sama dengan E pangkat min integral PX dx dc per dx. Maka Qx sama dengan E pangkat
min integral px dx dc per dx. Qx per dc sama dengan E pangkat min integral px dx per dx. 1 per dc sama dengan diperoleh ini 1 per dc sama dengan E pangkat min integral px dx ditambah qx dx. dc sama dengan qx dx per E pangkat min integral px dx. dc sama dengan qx E pangkat integral px dx dx. Integral dc sama dengan integral qx E integral px dx dx. Cx sama dengan integral qx E pangkat integral px dx dx. Jadi solusi umum dari PD adalah Y sama dengan Cx E pangkat integral px dx. Jadi Y sama dengan integral qx E pangkat integral px dx dx dikali E pangkat min integral px dx dx. Oke, bersama saya Muhammad Fajar Rizky. Di sini kita akan mencoba mengerjakan contoh soal ya. Nanti agar kita tuh lebih untuk memahaminya ya, lebih jelas untuk memahami materinya. Ini ada contoh soal, yaitu carilah solusi dari persamaan diferensial linear x dikurangi 2 turunan y terhadap x sama dengan y ditambah 2 dikali x dikurangi 2 x pangkat 3 menggunakan metode Lagrange ya. Jadi kita itu disuruh untuk mencari solusi PD linear tingkat 1 ya dengan menggunakan metode Lagrange. Oke, langsung saja. Ini untuk langkah yang pertama, ini kita tulis dulu ya soalnya biar enak ya. Ini soalnya x dikurangi 2 kali turunan y terhadap x sama dengan y ditambah 2 dikali x dikurangi 2 pangkat 3. Terus selanjutnya yaitu kedua ruas dibagi x dikurangi 2. Jadi nanti ruas kiri ini dibagi x dikurangi 2 dan ruas kanan dibagi x dikurangi 2. Maka hasilnya turunan y terhadap dx sama dengan y ditambah 2 dikali x dikurangi 2 pangkat 3 per x dikurangi 2. Oke, kita lanjut. Setelah itu, ini nanti dipisah ini ya. Ini ruas kanan ini. Jadi nanti langsung saja ini turunan y terhadap x sama dengan y dibagi y per x dikurangi 2 ditambah 2 dikali x dikurangi 2 pangkat 2. Untuk selanjutnya, ini kedua ruas dikurangi y per x dikurangi 2. Jadi ruas kiri dan ruas kanan dikurangi itu ya, dikurang ini. Sehingga hasilnya yaitu turunan y terhadap x dikurangi y per x dikurangi 2 sama dengan 2 dikali x dikurangi 2 pangkat 2. Terus, nah ini kan sudah berbentuk PD bentuk umum ya, ini bentuk umum PD linear tingkat 1. Ini ya. Nanti yang sebagai PX ini yaitu negatif 1 per x dikurangi 2. Itu yang sebagai QX yaitu 2 dikali x dikurangi 2 pangkat 2. Lanjut aja. Kemudian konstanta integrasinya diubah dulu menjadi 0. Konstantanya ini ya, berarti QX ini. Jadi
persamaannya menjadi turunan Y terhadap X dikurangi Y per X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini. Terus selanjutnya kedua ruas nanti dibagi Y ya. Ruas kiri dan ruas kanan dibagi Y sehingga hasilnya ini 1 per Y dikali turunan Y terhadap DX dikurangi Y per Y dikali X dikurangi 2 sama dengan 0 per Y. Nah, maka hasilnya yaitu ini 1 per Y dikali turunan Y terhadap DX dikurangi 1 per X dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dikali DX ya. DX ini dua ruas. Sehingga hasilnya yaitu dx per y dikali turunan y terhadap dx dikurangi 1 dikali dx per x dikurangi 2 sama dengan 0 dikali dx. Maka hasilnya ini yaitu turunan y terhadap y berarti hasilnya dy per y dikurangi dx per x dikurangi 2 sama dengan 0. Terus selanjutnya nanti kedua ruas kita integralkan ya nanti. Ini sehingga menjadi integral dy per y dikurangi integral dx per x dikurangi 2 sama dengan c ya. Terus selanjutnya kita misalkan S sama dengan X dikurangi 2. Maka turunan S terhadap X sama dengan turunannya ini ya. Turunannya X dikurangi 2 terhadap X yaitu 1. Maka dapat kita peroleh yaitu ds sama dengan dx. Berarti persamaannya menjadi integral dy per y dikurangi integral 1 per S. Jadi kita misalkan sedangkan dx-nya sama dengan ds, maka 1 per S ds sama dengan C. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa integral 1 per y dy yaitu ln y. Terus dikurangi integral 1 per S ds yaitu ln S sama dengan ln C. Kemudian nanti kedua ruas ini ditambah ln S. Ruas kiri dan ruas kanan ditambah ln S. Sehingga menjadi ln Y sama dengan ln C ditambah ln S. Berarti tadi ya pemisahan tadi ini kita kembalikan ya ini. Kembalikan ke sini. Kita substitusi ke asalnya. Hingga kita peroleh ini ln Y sama dengan ln C ditambah ln mutlak X dikurangi 2. Kita tahu bahwa untuk misalnya ln A ditambah ln B sama dengan ln A dikali B. Maka ini juga gitu. Berarti ln C ditambah ln mutlak X dikurangi 2 dapat kita jadikan menjadi ln C dikali X dikurangi 2. Ini ya untuk ruas kanan ini. Maka ini secara keseluruhan ini ya, secara keseluruhan ini dapat kita tulis yaitu Y sama dengan C dikali X dikurangi 2. Kemudian andaikan C sama dengan CX-nya. Ini C-nya besar. Maka persamaannya ini menjadi Y sama dengan CX dikali X dikurangi 2. Kemudian berarti dapat kita tahu bahwa untuk CX sama dengan Y per
X dikurangi 2. Selanjutnya, kemudian persamaan ini tadi ya, persamaan ini Y sama dengan CX dikali X dikurangi 2 didiferensialkan ke X. Kita tahu bahwa jika ada persamaan Y sama dengan U dikali V, maka turunannya Y terhadap DX sama dengan turunannya U terhadap X-nya. Jadi dikali V ditambah turunannya V terhadap X dikali U. Kita tahu bahwa untuk nilai U ini misalkan CX, untuk V yaitu X dikurangi 2. Maka untuk turunan Y terhadap X sama dengan ini. Turunan U ya, berarti turunan ini, jadi turunan C terhadap X dikali V. V-nya tadi ini ya. Nih, berarti V-nya X dikurangi 2 ditambah turunannya V terhadap X. V-nya tadi ini. Berarti turunannya X dikurangi 2 terhadap X yaitu 1. Berarti 1 dikali U. U-nya yaitu CX. Berarti 1 dikali CX. Kemudian nanti ini bentar. Oh, ini ya. Ini untuk nilai apa itu untuk CX-nya kita substitusi ke sini, ke persamaan ini ya. Sehingga dapat kita peroleh yaitu turunan Y terhadap X sama dengan turunan C terhadap X dikali X dikurangi 2 ditambah Y per X dikurangi 2. Kemudian substitusi turunan Y terhadap X ke persamaan ini ya. Ini persamaan tadi ya, yang hampir mirip ke bentuk umum ini. Persamaan ini ya, sehingga kita peroleh yaitu ini, yaitu turunan C terhadap X dikali X dikurangi 2 ditambah Y per X dikurangi 2 dikurangi Y per X dikurangi 2 sama dengan 2 dikali X dikurangi 2 pangkat 2. Hilang nih. Oh, ini sudah ketemu. Ini hasilnya 0 ya teman-teman. Ini hasilnya 0. Maka turunan C terhadap X dikali X dikurangi 2 sama dengan 2 dikali X dikurangi 2 pangkat 2. Selanjutnya, ini nanti kedua ruas dibagi X dikurangi 2. Ruas kiri dan ruas kanan dibagi itu ya. Sehingga hasilnya yaitu turunan C terhadap X sama dengan 2 dikali X dikurangi 2 pangkat 2 per X dikurangi 2. Selanjutnya berarti turunan C terhadap X sama dengan 2 dikali X dikurangi 2. Kemudian kedua ruas ini dikali DX, sehingga hasilnya yaitu DC sama dengan 2 dikali X dikurangi 2 DX. Kemudian kedua ruas diintegralkan. Ya. Ini kalau nggak salah bacanya integral apa ini ya? Ya, integral ini 1 nih ya, koefisien 1. Berarti kalau bacanya gini, integral 1 terhadap C sama dengan integral 2 dikali X dikurangi 2 terhadap X. Berarti ini nanti C nanti. Ya, berarti nanti CX sama dengan 2 per 2 dikali X dikurangi 2 pangkat 2 ditambah K. Kemudian ini berarti C X sama dengan X dikurangi 2 pangkat 2 ditambah K. Kemudian kita apa itu? Ini CX-nya kita substitusi ke persamaan ini tadi ini ya. Kemana tadi? Ke ini nih. Andaikan C sama dengan CS ya. Sini, maka dapat kita peroleh
C sama dengan X dikurangi 2 pangkat 2 ditambah K. Lanjut. Jadi solusi umum dari PD adalah Y sama dengan C dikali X dikurangi 2. Kita substitusi tadi ya, C-nya kan sudah ketemu. Kita substitusi ke sini. Maka hasilnya Y sama dengan X dikurangi 2 pangkat 2 ditambah K dikali X dikurangi 2. Kemudian kita distribusi ya ini. Ini kali ini dan kali ini. Sehingga ini ya, ketemu ini persamaannya yaitu Y sama dengan X dikurangi 2 pangkat 3 ditambah K dikali X dikurangi 2. Dimana dengan K adalah sembarang konstanta. Ya. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ya. Ini soalnya. Selesaikan PD di bawah ini dengan metode faktor integral, yaitu X dikali turunan Y terhadap X ditambah X plus 1 dikali Y sama dengan X pangkat 3. Oke, tadi kan kita disuruh mencari persamaan solusi umum persamaan diferensial linear tingkat 1 dengan metode Lengret. Sekarang kita disuruh mencari solusi umumnya dengan metode faktor integral. Oke, langsung saja. Untuk langkah yang pertama, tuliskan bentuk persamaan diferensial linear orde 1 tersebut dalam bentuk standar dengan dibagi X. Ya, ini ya. Jadi nanti itu kedua ruas dibagi X. Hingga hasilnya ini. Turunan Y terhadap X ditambah X plus 1 per X dikali Y sama dengan X kuadrat. Tujuannya apa untuk dibagi X? Nanti agar bisa menjadi bentuk umum persamaan diferensial linear tingkat 1. Ini sudah menjadi bentuk umum ya, di mana Px-nya yaitu X plus 1 per X dan Y-nya sama dengan X kuadrat. Terus selanjutnya, langkah kedua yaitu tentukan faktor integral. Ya, ini kan tadi kan sudah dijelaskan ya prosesnya untuk mencari faktor integral. Ketemu ini ya, yaitu mu X sama dengan E pangkat integral Px terhadap X. Ya. Kemudian ini kita masukkan ke sini ya, kita substitusi ke sini Px-nya ini, sehingga menjadi E pangkat integral X plus 1 per X terhadap X sama dengan E pangkat X plus ln X. Ya. Jadi hasil integralnya ini yaitu ini. Kita lanjut aja ya. Sehingga mu X sama dengan E pangkat X plus ln X sama dengan E pangkat X dikali E pangkat ln X sama dengan E pangkat X dikali X sama dengan X E pangkat X. Jadi sudah ketemu ya faktor integralnya ini, yaitu X E pangkat X. Kemudian langkah ketiga, kalikan Vx dengan mu dan integralkan. Berarti nanti ini V-nya dikali dengan mu ini ya. Berarti ini mu X dikali Vx sama dengan mu ini tadi ketemu ini ya. X E pangkat X dikali X kuadrat. Maka hasilnya untuk mu X dikali Vx sama dengan X pangkat 3 E X Y pangkat X, dan kemudian diintegralkan. Nah,
Jadi integral mu x Vx terhadap x sama dengan integral s pangkat 3 e pangkat x terhadap x. Ya. Jadi kita disuruh untuk mencari ini ya. Ini hasilnya berapa gitu. Ini seperti apa sih ini? Ya. Iya benar. Yaitu berbentuk integral parsial. Jadi untuk mencari integral parsial ini ya, untuk mencarinya nanti agar mudah kita misalkan ya. Ini dia. Misalkan U sama dengan S pangkat 3 ini ya. Maka turunan U terhadap X yaitu turunannya S pangkat 3 terhadap X yaitu 3S kuadrat. Maka dapat kita peroleh DU sama dengan 3S pangkat 2 dx. Kemudian kita misalkan lagi yaitu P sama dengan E pangkat X ini ya. Maka turunannya U terhadap X yaitu E pangkat X. Maka dapat kita peroleh lagi yaitu dV sama dengan E pangkat X dx. Maka bentuknya integral parsial ini ya. Ini bentuk integral S pangkat 3 E pangkat X terhadap X yaitu integral U terhadap V ya. Kan kita ternyata ini ada rumusnya ya. Rumus integral parsial itu yaitu UV dikurangi integral V terhadap U ya. Kemudian kita substitusikan ya. Ini U-nya, kita substitusikan ke sini. Berarti nanti menjadi X pangkat 3 dikali V. V-nya tadi E pangkat X dikurangi integral V. V-nya tadi mana V-nya? Oh ini E pangkat X. Ini DU. DU ya. DU-nya mana tadi DU-nya? DU-nya ini yaitu 3S kuadrat dx. Ini. Kita fokus ke ruas kanan dulu ya. Nanti untuk ruas kiri tetap ya. Jadi secara keseluruhan untuk integral X pangkat 3 E pangkat X terhadap X sama dengan S pangkat 3 E pangkat X dikurangi integral E pangkat X 3S kuadrat dan terhadap X. Maka hasilnya ini integral S pangkat 3 E pangkat X terhadap X sama dengan S pangkat 3 E pangkat X dikurangi integral 3S kuadrat E pangkat X terhadap X. Wah, ini ternyata masih berbentuk integral parsial ya teman-teman. Ini ya, jadi untuk mencari hasilnya ini ya, integral parsial ini ya, yaitu dengan cara kita misalkan lagi ya, biar mudah nanti. Ini dia, ya, ini ya, misalkan lagi S sama dengan E pangkat X ini. Maka turunannya S terhadap X yaitu E pangkat X. Maka dapat kita peroleh yaitu ds sama dengan E pangkat X dx. Kemudian kita misalkan lagi yaitu R sama dengan 3S kuadrat. Maka turunannya R terhadap X yaitu 6X. Dapat kita peroleh lagi yaitu dr sama dengan 6x dx. Ya, sehingga hasilnya ini kita fokus ke sini aja ya, ini aja. Yang ini nanti tetap ya. Maka integral 3s kuadrat E pangkat x dx yaitu integral R terhadap S. Ini kan integral parsial, maka ini ada rumusnya ini ya. Jadi integral
R terhadap S, yaitu R dikali S dikurangi integral S terhadap R. Harus saja R-nya tadi ini ya, 3S kuadrat dikali S. S-nya ini E pangkat X dikurangi integral S. S-nya tadi ini E pangkat X dr. dr-nya itu begini, 6S dx. Nah, ini. Maka secara keseluruhan yaitu integral X pangkat 3 E pangkat X terhadap X sama dengan X pangkat 3 E pangkat X dikurangi 3S kuadrat E pangkat X ditambah integral E pangkat X, yaitu 6X terhadap X. Maka menjadi integral X pangkat 3 E pangkat X terhadap X sama dengan X pangkat 3 E pangkat X dikurangi 3S kuadrat E pangkat X ditambah integral 6X E pangkat X terhadap X. Wah, ternyata ini masih berbentuk integral parsial lagi ya teman-teman. Ini, wah, masih berbentuk integral parsial nih. Jadi kita tuh harus telaten dan sabar ya teman-teman. Harus nggak ada bosannya ya untuk mencari ini ya. Jadi kita tuh harus telaten ya. Langsung saja untuk mencari integral parsial ini, yaitu dengan kita misalkan lagi ya. Nggak apa-apa, kita misalkan lagi. Tadi sebelumnya saya misalkan U dan V, kemudian R dan S. Saya sekarang pilih A dan B aja ya. Kemudian kita fokus ke yang integral ini aja ya. Maka integral 6xe pangkat X terhadap S ini ya, kita misalkan yaitu 6x-nya di A, X E pangkat X dx yaitu ini di B ya. Ini. Maka rumus integral parsial ini yaitu AB dikurangi integral B dA. Kita langsung saja substitusinya, yaitu A-nya yaitu 6x, B-nya yaitu E pangkat X dikurangi integral B. B-nya tadi mana? Mana B-nya? Wah, ini nih. E pangkat X dikali dA. dA-nya mana? Ini 6 ds. Ini ya. Alhamdulillah, ini sudah tidak berbentuk integral parsial lagi ya teman-teman. Jadi nanti langsung bisa dicari hasilnya ini. Nggak perlu pemisahan lagi ya. Maka untuk hasilnya integral E pangkat X dikali 6 terhadap X yaitu 6 E pangkat X ditambah C. Jadi secara keseluruhan untuk integral X pangkat 3 E pangkat X terhadap X sama dengan X pangkat 3 E pangkat X dikurangi 3S kuadrat E pangkat X ditambah 6X E pangkat X dikurangi 6E pangkat X ditambah C. Kemudian kita keluarkan ya yang ada E pangkat X ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kita keluarkan sehingga menjadi integral X pangkat 3 E pangkat X terhadap X sama dengan E pangkat X dikali X pangkat 3 dikurangi 3S kuadrat ditambah 6S dikurangi 6 ditambah C. Kemudian langkah ketiga, tuliskan penyelesaian umumnya. Yaitu ini ada rumusnya. Ketemu ya rumusnya. Yaitu Y sama dengan integral mu X dikali hi X terhadap X per mu X. Kita sudah ketemu untuk
hasil integral mu x dikali Vx terhadap x. Ya, yaitu ini tadi. Integral S pangkat 3 E pangkat S terhadap X sama dengan E pangkat S dikali S pangkat 3. S pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 6 ditambah C. Ya, ini tadi itu per mu X. Mu X-nya nggak salah tadi sudah ketemu ya. Nggak salah pada langkah 2 tadi. Nah, sudah ketemu. Saja ini hasilnya ini ya. Berarti tadi mu X-nya ketemu ini. SE pangkat S. Ini ya. Sudah dicari di langkah kedua. Ini kan ada ini. Bisa disederhanakan ini ya. E pangkat S. Dan ini juga ada yang ada X-nya ini. Ini ada X-nya, ada X-nya, ada X-nya. Ini nggak ada sendiri. Nggak apa-apa. Maka secara keseluruhan untuk Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 6 per X ditambah C. Jadi inilah solusi umum persamaan diferensial linear tingkat 1 menggunakan metode faktor integral. Persamaan diferensial berbentuk y fxy dx ditambah xy dy sama dengan 0. Persamaan diferensial dengan bentuk tersebut itu bisa diselesaikan dengan mengambil substitusi xy sama dengan z, y sama dengan z per x, dan dy sama dengan x dz dikurangi z dx per x kuadrat. Kemudian nanti akan membawa pada persamaan diferensial dengan bentuk pxz dx ditambah hi xz dz sama dengan 0. Terdapat contoh soal, yaitu mencari solusi dari persamaan diferensial berbentuk xy kuadrat ditambah dx min x kuadrat y min x dy sama dengan 0 dengan mencari nilai awal y1 sama dengan 1. Solusi persamaan diferensial tersebut bisa ditulis kembali dengan bentuk y-nya dikeluarkan teman-teman, y xy ditambah 1 dx min x xy min 1 dy sama dengan 0. Maka kita bisa mengambil substitusi dari xy sama dengan z dan y menjadi z per x. Kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu turun. Nah, dari sini langkah ini diperoleh 2xz kuadrat dx dikurangi x kuadrat z min 1 dz sama dengan 0. Nah, setelah menjadi seperti ini, maka 2x per x kuadrat dx min z min 1 kurangi z kuadrat dz sama dengan 0. Nah, maka ini kan bisa dilihat merupakan persamaan diferensial terpisah. Nah, kemudian langsung diintegralkan. 2 ln x min ln z pangkat min 1 sama dengan c. 2 ln x min ln xy min xy pangkat min 1 sama dengan c. Nah, ini nanti akan untuk kondisi awal y1 sama dengan 1, maka kita tulis ini. Sehingga 0, ini 0 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan C, berarti C sama dengan min 1. Sehingga solusi PD dengan masalah nilai awal Y1 sama dengan 1 adalah 2 ln X min ln XY min XY pangkat min 1 sama dengan min 1. Ya, sekian materi kami mengenai persamaan diferensial linear tingkat 1. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.